Mari Bapak Ibu Saudara seiman kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh sangat bersuka cita karena senantiasa Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh melayani dan untuk kami boleh beribadah, menikmati hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan terlebih lagi kami akan menikmati kebenaran firman-Mu yang penuh dengan kuasa yang dapat mengubahkan hidup kami. Terangi hati kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dengan baik menangkap firman-Mu dan lebih lagi mengaplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau mendapati setiap kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara seiman. Shalom. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini, di mana saya boleh hadir kembali untuk menjadi berkat bagi kita semua lewat kebenaran firman Tuhan di kantor Bea Cukai, baik pusat maupun di daerah-daerah yang lainnya. Nah, hari ini saya hendak menyampaikan satu kebenaran dengan tema yang sudah diusung, yaitu tentang It's okay to not be okay. Ya, judulnya keren banget ini. It's okay to not be okay. Ya, waktu saya masukkan ini ke medsos saya, ada beberapa yang WA saya, ya sambil kasih emoticon tersenyum sama ketawa. Saya bingung maksudnya apa. Terus langsung ditanya, emang Pak Pendeta nggak tahu ini judul apa? Saya benar-benar nggak tahu. Lalu dikasih tahu itu judul film Korea. Ini jangan-jangan ada pecinta drakor ya, yang kasih judul ini pecinta drakor, drama Korea. It's okay to not be okay. Tapi sekalipun tema ini sesuatu yang tidak asing bagi mereka pecinta drakor, drama Korea, saya rasa judul ini keren sekali. Ya, ada kejujuran ya dari tema ini, It's okay to not be okay, yang menggambarkan realitas kehidupan kita, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. It's okay to not be okay. Jadi nggak apa-apa untuk kita tidak baik keadaannya, itu tidak apa-apa. Itu wajar kok. Ya. Karena gini, judul ini menyiratkan bahwa memang ada kalanya kita ada dalam kondisi yang tidak baik. Baik itu secara materi, kesehatan, entah itu fisik lemah, atau mengidap satu penyakit, bahkan karena ini situasi kondisi yang masih ramai ya, dan masih terjadi, yaitu mengenai wabah COVID. Bahkan itu sesuatu yang sangat bisa terkena pada kita, sekalipun kita orang percaya, dan faktanya bukan hanya anak-anak Tuhan, tapi juga bahkan para hamba Tuhan, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi sekali lagi judul ini menyiratkan bahwa memang ada kalanya kita ada dalam kondisi yang tidak baik, baik secara materi, kesehatan, mental, bahkan spiritual, juga keluarga, pekerjaan, atau masalah pribadi. Meskipun kita adalah orang-orang yang berjuang ya untuk memotivasi diri kita saat kita banyak masalah, tapi kita tetap menganggap diri kita nggak apa-apa gitu loh. Ya, nggak apa-apa demi menguatkan diri kita. Tapi sebenarnya nggak masalah untuk kita mengakui bahwa kita sedang ada apa-apa. Ya, dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi dalam ruang lingkup yang saya terterakan di slideshow ini, di PowerPoint ini, entah itu di materi, kesehatan, ya, fisik, mental, spiritual, keluarga, pekerjaan, bahkan masalah pribadi. Bahkan ada kalanya kita merasa lemah, bukan hanya Bapak Ibu, termasuk hamba Tuhan. Ya, merasa lemah, masalah membuat kita seperti tertekan, terintimidasi, bahkan sampai pada titik kita putus asa. Tentu itu sih kita tidak harapkan.
ya, sampai hilang harapan. There is something wrong kalau sampai kita sebagai anak Tuhan dengan mudahnya putus asa atau hilang harapan. Tapi kan Pak Pendeta, masalah saya terlalu besar. Pak Pendeta kan tidak tahu banyak masalah yang saya hadapi. Pak Pendeta hanya bisa bilang, ya tenangnya, percaya kepada Tuhan. Nanti Tuhan pasti buka jalan. Hanya bisa bilang begitu. Pak Pendeta nggak mengalami apa yang saya alami. Sakit. Banyak masalah saya. Saya ngerti, saya tahu. Tapi ayat ini cukup membuka mata kita dan memberikan pengertian bagi setiap kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Sebesar apapun masalah kita, persoalan yang kita alami, ingat, tidak ada masalah yang Tuhan izinkan yang sampai melewati kapasitas kita, melewati kemampuan kita. Allah itu bijaksana dan Dia penuh dengan perhitungan atau pertimbangan. Dan itu pun Dia menyanggupkan kita, Dia menolong kita, Dia menyertai kita, Dia memastikan bahwa kita bisa melewati itu semua. Jadi ayat itu benar-benar menguatkan kita, menghibur kita bagi setiap kita yang mungkin sedang ada dalam masalah. Jadi poin utamanya yang mau saya sampaikan, nggak masalah kok. Kalau kita lagi nggak oke saat ini karena kita ada masalah keuangan, nggak masalah, itu biasa. Ya, justru nggak biasa kalau tiba-tiba Bapak Ibu nggak punya masalah sama sekali, nggak ada masalah. Ya, padahal banyak masalah. Ya, kita satu sisi bukan membenarkan, memaklumkan ya betapa rentannya, rapuhnya kita sebagai manusia. Ya, kalau kadang kita seperti lemah, itu menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia. Ya, di satu sisi. Terlepas kita ya harus bangkit, berjuang untuk bangkit dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan berikan kita kekuatan, jalan keluar, solusi. Ya, tapi sekali lagi bukan dibenarkan, tapi ya maklum, kita ini manusia, kita bisa lemah. Nah, jadi oke atau tidaknya kita, nah ini menjadi penting. Ya, menjadi penting untuk kita perhatikan secara seksama. Nah, oke atau tidaknya kita bergantung pada bagaimana kita menyikapi keadaan kita ketika tidak oke atau tidak baik. Nah, ini keren nih. Oke atau tidaknya kita sangat bergantung pada bagaimana kita menyikapi keadaan kita ketika tidak oke atau tidak baik. Jadi bagaimana cara pandang kita, ya cara pandang kita akan menentukan sikap kita dalam kita menyikapi setiap persoalan ya dalam hidup kita. Nah, sebagai anak Tuhan, kita memahami bahwa persoalan hidup tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Tetapi setidaknya kalau kita menyikapi masalah dengan benar, maka masalah bukan lagi menjadi hambatan bagi kita. Saya ulangi kalimat ini, sebagai anak Tuhan, jadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, maka kita harus menunjukkan kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Salah satu bukti yang harus kita tunjukkan kita sebagai anak Tuhan adalah dengan kita bisa dengan benar dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan dan menyikapi dengan benar setiap persoalan dalam hidup kita. Nah, itu salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus memahami bahwa persoalan hidup tidak akan pernah selesai. Jadi jangan pernah harapkan kehidupan tanpa persoalan, tapi harapkanlah kekuatan daripada Tuhan agar kita bisa kuat atau melewati setiap persoalan dalam kehidupan kita. Agar kita bisa kuat dan mampu melewati setiap persoalan dalam kehidupan kita. Setidaknya kalau kita menyikapi masalah dengan benar, maka masalah bukan lagi menjadi hambatan bagi kita. Nah, kalau kita punya cara pandang yang benar, ya, kita menyikapi masalah dengan benar, maka kita tidak akan begitu mudahnya menyerah, ya, atau putus asa ketika ada masalah datang. Kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja, Roma 8 ayat 28. Kalau kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia.
Kalau kita tahu kebenaran ini, kita aminkan kebenaran ini, kita terima kebenaran ini, maka konsekuensinya adalah kita harus dengan benar meresponi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Karena apa? Dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, di sana Tuhan hendak sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud dalam ayat itu sebenarnya bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kebaikan tertinggi. Itu kebaikan tertinggi. Jadi kalaupun saat ini persoalan ekonomi kita nggak kunjung selesai, keluarga kita nggak kunjung selesai, persoalan pekerjaan kita nggak kunjung selesai, masalah pribadi kita nggak kunjung selesai, dalam aspek apapun itu, dalam bentuk apapun itu, at least kita didapati oleh Tuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di mana kita didapati tetap percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, meskipun masalah hidup kita tidak kunjung selesai. Itulah yang membuat kita tidak menjadi orang Kristen yang rapuh, yang rentan, yang gampang putus asa dalam setiap persoalan yang kita alami. Ya, kita harus ingat Bapak Ibu, kita harus ingat ini. Masalah yang jauh lebih besar selain kalau kita didapati tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maaf Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan baik? Siap, dengar baik Pak. Siap. Pak Asar dari Semarang. Oke. Bapak kabar baik-baik kah? Sehat selalu bersama Tuhan. Amin. Siap Pak C. Mantap. Jadi kita harus pastikan satu kebenaran ini, bahwa tidak ada masalah yang jauh lebih besar selain kalau kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu masalah yang jauh lebih besar. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada ini kalau kita tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nggak punya uang. Nggak, seharusnya sebagai anak Tuhan nggak kita pandang itu sebagai masalah atau sesuatu yang besar sekali. Kita butuh uang. Semua di sini butuh uang. Bahasa kasarnya jangan munafik, butuh uang termasuk pendeta. Bapak Ibu jangan bilang pendeta, ya nggak butuh uang amat. Pendeta juga butuh uang lah. Pendeta juga terkena imbasnya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, Pak Pendeta, kami mengalami banyak sekali kerugian karena corona ini, ya finansial benar-benar hancur. Pak Pendeta juga sama. Biasanya Pak Pendeta itu kan nggak punya slip gaji, yang ada gaji terselip. Kalau selesai ibadah, makasih Pak Pendeta, diselipkan gajinya. Pakai amplop. Dan sekarang ini nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa, offline nggak bisa, apa segala macam nggak bisa. Jadi semua orang terkena imbasnya. Jadi ya kita belajar, Bapak Ibu, untuk kita bisa memandang yang tadinya sebuah masalah bukan lagi menjadi masalah bagi kita. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang putus asa, nggak gampang menyerah, nggak gampang rapuh. Itu tujuannya. Jadi tidak ada masalah yang lebih berarti dalam hidup ini selain kalau kita didapati tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berjuanglah untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan sekalipun banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jangan sampai salah kita menyelesaikan masalah kita atau dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, cara-cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terus bergantung pada hikmat Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Dan terus berjuang untuk menjaga integritas kita. Terus berjuang untuk menjaga integritas kita. Dan terus kita belajar untuk bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, tidak mungkin tidak menolong kita dan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Nah, bahagia dan derita tetap harus dijalani. Bahagia dan derita itu sesuatu yang silih berganti kita alami dalam kehidupan kita. Tidak seorang pun yang menginginkan penderitaan dalam hidupnya. None. Tetapi tidak seorang pun yang bisa menghindari penderitaan. Ya, tidak ada seorang pun yang menginginkan penderitaan dalam hidupnya. Tuhan, aku mau menderita. Kayaknya kurang masalah Tuhan. Aku kurang penderitaan. Bisa nggak Tuhan tambah kayaknya persoalan dalam hidupku, masalah dalam hidupku? Nggak usah diminta, pasti banyak.
Ya, nggak usah diminta pasti banyak karena kita tinggal di dunia yang penuh penderitaan. Kita tinggal di dunia yang penuh persoalan. Tanpa kita minta penderitaan atau persoalan, pasti banyak penderitaan yang kita alami atau persoalan yang kita alami. Tapi kita tidak takut. Ya, kita tidak gentar. Karena apa? Karena kita adalah anak Allah. Ya, salah satu karakteristik yang dimiliki oleh seorang anak Allah, tangguh. Tangguh. Ya, seperti yang dicerminkan oleh jemaat Roma. Lebih dari pemenang. Ya, karena apa? Paulus berkata kamu lebih dari pemenang karena mereka tangguh. Banyak persoalan, ya, banyak aniaya, penderitaan yang mereka alami pada waktu itu karena Nero sangat membenci orang Kristen. Sampai pada titik mereka kehilangan nyawa demi mempertahankan iman mereka. Luar biasa. Nah, salah satu karakteristik yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan adalah tangguh. So if you want to be okay, jadi kalau kita ingin baik-baik pada waktu keadaan kita tidak baik, belajarlah untuk menjadi seorang pejuang. Seperti yang dicerminkan oleh jemaat Roma. Mereka tangguh, mereka kuat, nggak gampang menyerah. Jadi tidak seorang pun yang menginginkan penderitaan dalam hidupnya, tetapi tidak seorang pun yang bisa menghindari penderitaan. Karena sejatinya memang kita tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan. Bahagia dan derita ibarat dua sisi mata uang yang datang silih berganti di dalam hidup kita, dan kita harus belajar untuk terbiasa menjalaninya. Di dalam penderitaan ada sukacita, ada kebaikan Allah. Selalu tersedia pertolongan Allah bagi setiap kita, kebaikan Allah bagi setiap kita dalam setiap penderitaan atau persoalan yang kita hadapi. Temukan mutiara dalam setiap persoalan yang kita alami dalam hidup kita. Pasti ada sesuatu yang baik, percayalah. Ya, hanya karena kita belum menemukan sesuatu yang baik lewat masalah atau persoalan yang kita temukan, bukan berarti tidak ada kebaikan yang akan Tuhan kerjakan. Pasti, percayalah, ujung-ujungnya pasti baik. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, ujung-ujungnya pasti baik. Ujung-ujungnya pasti baik. Nah, ujung-ujungnya pasti baik. Ujung-ujungnya pasti baik. Amin. Amin. Percayalah. Jadi bahagia dan derita ibarat dua sisi mata uang yang datang silih berganti dalam hidup kita. Dan kita harus belajar untuk terbiasa menjalaninya. Nah, what should we do? What should we do when we are in trouble? Ketika kita dalam masalah, when we are in big trouble, ketika kita sedang ada dalam masalah besar, berdoa. Berdoa. Aduh Pak Pendeta itu klasik banget. Pendeta sedikit-sedikit selalu menyarankan berdoa. Ada masalah berdoa ya, berdoa, percaya sama Tuhan, berdoa. Ada nggak solusi lain? Masalahnya itu begini Bapak Ibu. Masalahnya itu kita tahu tapi kita nggak menjalaninya. Kita tahu dengan berdoa kita kuat, tapi kita nggak mau memberikan waktu untuk kita dalam hadirat Tuhan. Kita tahu dalam hadirat Tuhan kita temukan ketenangan, temukan kekuatan, kita merasakan kedamaian, ketentraman. Di hadirat Tuhan ada kesembuhan atau ada pertolongan. Tapi kita nggak mau menyediakan waktu untuk kita dalam hadirat Tuhan dengan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bahkan saya takut. Kita ini sudah lagi tidak seperti orang yang percaya Tuhan. Mungkin tidak ada di antara kita yang menolak keberadaan Tuhan. Aku tidak lagi percaya Tuhan. Nggak ada yang mau ngomong seperti itu. Tapi pada prakteknya, susah sekali kita memberi ruang untuk kita bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan menyediakan waktu kita di pagi hari. Bangun relasi yang sehat dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan setiap waktu. Aduh Pak Pendeta, aku sibuk sekali. Justru pada waktu kita sibuk, lebih banyak lagi waktu yang harus kita sediakan berdoa. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan di tengah kesibukan kita jadi lemah. Karena kita apa? Sudah tidak lagi dekat dengan Tuhan.
Justru di tengah kesibukan kita harus lebih banyak lagi waktu yang kita sediakan untuk berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Kalau kita tahu dalam hadirat Tuhan, kita temukan jawaban kekuatan, kemenangan, keselamatan, kelepasan. Cari Tuhan. Nah, doa adalah bentuk penyerahan diri dan bentuk sebuah pengakuan bahwa kita membutuhkannya dan tidak bisa hidup tanpa Dia. Jangan salahkan siapa-siapa ketika kita dalam masalah, sekalipun bahkan masalah yang kita hadapi itu karena kesalahan yang orang lain lakukan. Dalam kesempatan apapun ini, entah di pekerjaan, di keluarga, ya kita bermasalah itu bukan karena kesalahan yang kita lakukan, tapi karena kesalahan orang lain. Tapi dalam hal itu pun, percayalah kalau sampai hal itu terjadi dalam hidup kita, dalam hal itu pun Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan mari kita belajar untuk kita berinteraksi dengan Tuhan dalam setiap keadaan yang kita alami. Doa adalah bentuk penyerahan diri dan bentuk sebuah pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan dan tidak bisa hidup tanpa Dia. Pertanyaannya, sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita mendahulukan Tuhan pada waktu kita sedang ada masalah? Apakah Tuhan yang selalu pertama sekali kita cari pada waktu kita adalah masalah? Jangan-jangan tidak. Atau lebih parah lagi, jangan-jangan nggak cari Tuhan sama sekali, nggak berdoa lagi sama sekali. Jadi nggak heran mengapa kita mudah putus asa, begitu lemah, dan hilang harapan. Karena apa? Karena kita sudah menjauh dari Tuhan dan mengabaikan Tuhan. Kita percaya Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita, dengan kita tidak pernah melibatkannya. Justru itulah yang menjadi masalah utamanya. Bukan masalah kita, bukan masalah kita lagi, persoalan hidup kita lagi, bukan. Tapi saat kita mulai menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Tapi percayalah, ketika kita dekat Tuhan, sebanyak apapun masalah kita, kita pasti kuat dan bisa melewati semuanya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. 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 Ya, kita ini ingat seorang pemenang. Tapi ingat, seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Ya, seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Amin. Banyak kekalahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kalah dalam hal ini, kalah dalam hal itu, dan sebagainya macamnya. Banyak sekali kerugian yang kita alami. Tapi kita nggak mau menyerah. Sampai kita temukan jawaban dari Tuhan. Yang selanjutnya, what should we do? What should we do when we are in trouble? Minta hikmat Tuhan untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Harus dipikirkan solusinya. Ya, betul kita harus berdoa. Tapi jangan berpikir dengan kita berdoa lalu sudah selesai masalahnya. Enggak. Ya, ada bagian kita, ada tanggung jawab kita, yaitu kita pikirkan solusinya, cara yang terbaik, lalu kita perkarakan itu sama Tuhan. Tuhan, apakah ini langkah yang terbaik, keputusan yang terbaik yang harus aku lakukan? Berikan aku petunjuk ya Tuhan. Jadi bagian kita tetap ada. Ya, kita berjuang untuk mencari solusi atau strategi apa yang bisa kita lakukan untuk kita menyelesaikan setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Yang pasti kita harus meminta wisdom, hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, percayalah kita bisa mengatasinya. Bapak Ibu, percayalah kita bisa mengatasinya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan biasa. Sama-sama katakan biasa. 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 Ya. Ya, supaya nggak ada yang ngantuk. Jadi harus diikut sertakan ini. Jadi apapun yang kita alami, persoalan apapun yang kita alami, biasa. Kok biasa Pak Pendeta? Udah seberat ini masalahku. Masalahku ini lebih berat dari berat badanku Pak Pendeta. Bapak Ibu jangan singgung-singgung berat badan. Ya, saya tersinggung. Biasa. Kenapa biasa? Karena semua orang alami kok apa yang Bapak Ibu alami. Masalah di pekerjaan,
Orang juga mengalami. Oh, masalah penyakit, orang juga alami. Aku kena virus corona, Pak Pendeta. Orang juga alami. Banyak orang kena virus corona. Bapak Ibu mending masih hidup. Itu banyak yang mati gara-gara virus corona. Saya juga kemarin kena di virus corona bulan 12. 14 hari saya di rumah sakit karena cukup parah juga. Jadi biasa, semua orang alami. Apa yang kita alami, orang juga alami. Jadi biasa. Ya, jadi kita harus membiasakan diri untuk berpikir setiap kali ada masalah dalam kehidupan kita, biasa. Amin. Biasa. Karena semua orang alami. Ya, semua orang alami. Kenapa? Lalu yang kedua, kenapa biasa? Karena tidak melebihi kekuatan kita. Nggak mungkin melebihi kemampuan kita. Jadi biasa. Nah, kalau kita punya cara pandang, mindset seperti ini, ya kita akan at least ya ada gairah ya lebih besar. Ya ada semangat, ada sukacita untuk kita menjalani kehidupan kita. Saya sama sekali tidak menggampangkan masalah yang Bapak Ibu alami. Saya nggak tahu. Ya sama sekali saya nggak menggampangkan. Tapi saya mau membuka pengertian Bapak Ibu lewat kebenaran firman Tuhan supaya kita benar-benar merdeka ya dalam kita menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kita dapat berkata it's okay to not be okay. Ya. Saat banyak dalam hidup kita yang tidak oke, it's okay. Okay, it's okay. I'm the children of God. Justru Tuhan memanggil kita untuk menghadapi itu semua, facing all of them. Nggak ada masalah. We are giant. Kita lebih besar dari masalah kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Ya. Saya takut dibilang nggak rohani karena nggak buka ayat. Ya kan? Jadi kita buka ayat dulu ya kan, Filipi 4 ayat 13 biar kelihatan rohani. Tapi masalahnya banyak orang yang suka baca Alkitab tapi nggak kunjung rohani. Tapi di sini nggak ada itu. Di sini Bapak Ibu ini rajin baca Alkitab sama mempraktikkan Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Harapannya ya. Filipi 4 ayat 13. Apa dikatakan di sini? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Ingat ya, yang ngomong ini konteksnya siapa? Rasul Paulus. Ingat konteksnya yang ngomong ini adalah Rasul Paulus yang bukan tanpa masalah dia. Paulus itu banyak kali masalahnya. Ini pun dia sedang adalah masalah ini waktu dia menulis surat ini. Tahu nggak Bapak Ibu lagi di mana Rasul Paulus waktu menulis surat Filipi? Ada yang tahu? Hah? Kalau ada yang tahu dapat hadiah. Penjara. Hadiahnya dari Tuhan ya. Ini siapa ini? Dari Blitar ya. Tuhan memberkati Pak ya. Sampai ke turun ketiga. Turun keempat cari sendiri. Nah. Ini ditulis dalam penjara. Coba bayangkan. Ya, bahkan di surat Filipi ini dia mengajak jemaat itu untuk bersukacita. Coba bayangkan, hebat sekali ini Rasul Paulus. Ini salah satu rasul yang benar-benar menjadi teladan. Saya kagum sekali dengan rasul yang satu ini. Coba bayangkan, bagaimana mungkin dalam saat dia tertekan, bisa loh dia mengajak orang untuk bersukacita. Dia bisa bersukacita pada waktu dia sedang tertekan. Dalam tekanan loh, under pressure. Dalam penjara. Belum lagi dia sering dipukuli. Bahkan diperhadapkan dengan maut. Sering sekali, nggak jarang dia diperhadapkan dengan maut. Waduh, mengerikan sekali ya persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Banyak sekali orang yang mencoba untuk membunuh dia. Jadi, ngeri sekali. Tetapi dia berkata apa? Segala perkara, all things, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Di dalam Dia. Di dalam Dia, di dalam Kristus. Jadi pastikan kita selalu ada di dalam Kristus supaya kita kuat menanggung segala perkara dalam kehidupan kita. Selanjutnya, mencari komunitas yang sehat.
komunitas yang sehat bisa menjadi solusi ketika kita adalah masalah. Bapak Ibu penting, ya. Penting sekali cari komunitas yang sehat supaya ya kita punya dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik ya termasuk jadi tempat di mana kita berlabuh ya ketika kita dalam masalah, kita lari kepada teman-teman kita, ya komunitas kita yang bisa mengencourage kita, memotivasi kita, menguatkan kita. Ya, komunitas yang sehat itu juga penting. Jadi Bapak Ibu, kita harus belajar untuk kita berkata it's okay to not be okay. Dengan bagaimana? Dengan kita berdoa. Dengan bagaimana? Minta hikmat daripada Tuhan dan persoalkan ya dengan serius, dengan penuh tanggung jawab setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, percayalah kita pasti bisa mengatasi setiap masalah. Tuhan tidak mungkin mengizinkan masalah kalau kita nggak mampu menyelesaikannya. Dan percayalah kita pasti bisa mengatasinya. Yang keempat atau yang terakhir, mencari komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat bisa menjadi solusi ketika kita ada dalam masalah. Ya, cari orang-orang yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, sama-sama orang-orang yang tulus, ya, orang-orang yang memang berjuang untuk mengenakan kebenaran, menghidupi kebenaran. Ya, dalam pekerjaannya dia berjuang untuk menghidupi kebenaran. Dia mau berintegritas. Nah, berjuanglah untuk mencari orang seperti itu. Nah, kita butuh orang yang seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa sharing, ya, berbagi cerita, kesaksian, masalah, supaya ya saling menguatkan satu sama lainnya. Sekian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kembali kepada moderator apa yang selanjutnya. Langsung doa ya. Terima kasih kepada Pendeta Robson Samosir atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Nya. Pengumuman tambahan. Ibadah minggu depan, tanggal 12 Maret 2021, akan dilayani oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Ada kalanya kita dalam kondisi yang tidak baik, baik dalam keuangan kita, sakit penyakit yang kita alami, pergumulan dalam keluarga, namun dengan penyertaan dari Tuhan, kita adalah seorang pemenang yang bukan berarti tidak pernah kalah, tapi seorang pemenang yang tidak pernah menyerah. Seraya mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian di badai topan dunia. Perlindunganmu kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung
dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kepada Bapak Pendeta Robson Samosir dimohon untuk memimpin doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, baru saja kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan kekuatan dalam kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga Tuhan mendapati hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Selanjutnya Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan dan menjawab segala pergumulan kami, permohonan doa kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara di bawah pimpinan Presiden yang kami cintai, yang kami kasihi, Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kami berdoa biarlah kiranya kedua pemimpin ini dan seluruh jajarannya Tuhan berikan hikmat agar mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan baik. Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang terbaik bagi negeri ini yang dapat menyelesaikan persoalannya begitu banyak sekali, secara khusus masalah pemulihan ekonomi dan juga pemulihan karena wabah pandemi virus corona ini ya Tuhan. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kota-kota yang ada di negeri kami yang tercinta ini. Biar kiranya Tuhan yang memberkati setiap daerah, dan belakangan ini banyak sekali terjadi bencana. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami yang tercinta, yang terkasih ini. Kami tahu bangsa kami dalam pikiran Tuhan, dalam hati Tuhan. Untuk itu, biarlah kiranya Tuhan mendatangkan pemulihan atas bangsa kami, keselamatan jiwa bahkan atas bangsa kami yang tercinta ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Ibu Sri Mulyani Indrawati serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin oleh Bapak Heru Pambudi beserta seluruh anak-anak Tuhan yang menjabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang mempunyai hikmat dan marifat. Tuhan anugerahkan kepada mereka semua agar mereka dapat menunaikan tugas mereka dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab dan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas sehingga nama Tuhan secara khusus dipermuliakan lewat setiap kinerja dari anak-anak Tuhan yang ada di Bea Cukai ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk vaksin yang sudah ada, kiranya proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhan bahwa virus ini tidak 100% bisa menjamin kami aman dari virus corona. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan 100% kami aman. Tapi kami tetap bersyukur ya Tuhan bahwa pemerintah kami melalui Pak Jokowi telah memberikan dan memikirkan solusi yang terbaik atas setiap kami masyarakat Indonesia dan telah memberikan vaksin gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan buat solusi terbaik yang sudah diberikan melalui pemimpin kami. Kami juga berdoa bagi pengurus Persekutuan Warga Kristiani, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pelayan ibadah PWK, DJBC supaya lebih giat dan rajin dalam beribadah
khususnya ibadah PWK virtual se-Indonesia. Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti persekutuan ini, meskipun ibadah ini melalui online, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat, ruang, atau waktu. Untuk itu, biarlah kiranya Tuhan yang bekerja memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti persekutuan ini, bahkan juga anak-anak-Mu yang masih belum bisa bergabung, biarlah mereka semua selalu punya rasa haus, rasa lapar untuk selalu mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan lewat persekutuan ini, wadah ini benar-benar hadir untuk menjadi berkat, untuk mereka bisa menemukan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kelepasan, dan berkat lewat kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa buat setiap pergumulan jemaat PWK, entah itu kesehatan, pekerjaan, pasangan hidup, keluarga. Kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami dan persoalan kami, ya Tuhan. Sakit penyakit, Tuhan yang sembuhkan. Masalah dalam keluarga, pekerjaan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Agar kami benar-benar keluar menjadi seorang pemenang dalam kami menghadapi setiap masalah kami. Kami tahu masalah tidak pernah kunjung selesai. Untuk itu kami memohon berharap kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, agar kami bisa dan mampu menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan kami. Tuhan, berakhirlah ibadah kami pada siang hari ini. Sebelum kami mengakhirinya, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, selalu menyertai setiap kita, mulai dari hari ini, kekal hingga selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Sebelum kami sampaikan perihal pengumuman ibadah virtual pada hari ini, Bapak Edi Setio selaku perwakilan Purna Bakti akan memberikan sambutan untuk kita semua. Kepada Bapak Edi Setio, kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Pendeta Robinson Samosir yang kami hormati, kemudian adik-adik kami semua, kami panggil adik-adik saja, dimanapun berada, selamat siang, dan tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada siang ini kita semua bisa melaksanakan ibadah. Adik-adik kami sekalian yang kami hormati, yang kami sayangi, tentunya saya salah satu dari purnawirawan dari jajaran Kementerian Keuangan, meskipun saya dari pensiun di Ijen, tapi tetap adalah keluarga dari Bea Cukai, jadi tidak bisa lepas dari keluarga Bea Cukai. Tentunya kami sangat terima kasih dan bersyukur atas undangan ini, dan serasa di antara rekan-rekan saya yang purnawirawan ada juga yang mengikuti, dan ini merupakan suatu
penghormatan atau kehormatan bagi kami semua yang sudah purna bakti. Tidak lepas dari kebersamaan. Ini yang perlu kita jaga, dan tentunya pesan saya, marilah kita tidak lupa dan selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaannya, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, juga terutama dalam melaksanakan tugas kita dimanapun kita berada. Adik-adik sekalian, memang dalam pelaksanaan tugas, terutama di lingkungan kita di Bea Cukai, ini tentunya kita akan sangat-sangat bergantung kepada penyertaan Roh Kudus. Saya rasa kita selalu mohon kehadirannya dalam setiap langkah kita, setiap kehidupan kita, agar baik dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan tugas, selalu di dalam bimbingannya, di dalam penyertaannya. Apa yang kita pikirkan tentunya akan selaras dengan apa yang kita ungkapkan, kita katakan. Kemudian juga akan terwujud terimplementasi dengan apa yang kita perbuat. Sehingga di dalam pelaksanaan tugas kita utamanya di Bea Cukai akan terlihat sekali bagaimana warna dari murid-murid Tuhan Yesus. Semuanya dilandasi atas kasih, atas kebenaran, dan itu yang perlu kita pertahankan. Saya rasa dari kami bangga sekali melihat perkembangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan khususnya juga keluarga PWK. Saya rasa ini perlu terus kita jalin kebersamaan. Jangan sampai putus. Tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan pada saat ibadat Jumat, tetapi juga mungkin kita bisa saling komunikasi kapan saja di antara kita. Dan terima kasih sekali atas kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan kepada adik-adik kami, selamat melaksanakan tugas pekerjaan Anda, didasari, dilandasi dengan ketulusan dan semangat demi bangsa dan negara kita. Salam merah putih. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami kembalikan. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Edi Setio. Selanjutnya, warta ibadah pada minggu ini. Ibadah online pada tanggal 26 Februari tahun 2021 dihadiri oleh jemaat sebanyak 282 orang dengan jumlah persembahan sebesar Rp1.770.263. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan pujian dan rindu didoakan bersama, dapat menghubungi tim ibadah dengan kontak yang tertera di layar. Pelayan ibadah pada minggu ini dari Direktorat Kial, MC dengan Saudara Reynaldo, moderator Saudari Ella, singer Saudara Dawang dan Saudari Malona, host, co-host, dan operator dari tim ibadah. Kami segenap keluarga besar PWK Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun selama 27 Februari sampai 5 Maret tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati pertambahan usia Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dan hidup semakin memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan ibadah online yang akan diadakan setiap minggunya, PWK Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan kesempatan kepada PWK Satuan Kerja di seluruh Indonesia untuk mengambil bagian sebagai pelayan ibadah Jumat online yang dijadwalkan setiap minggu kedua setiap bulannya, sekaligus menyediakan pembicara, apabila dimungkinkan promo. Dimohon bagi PWK Satuan Kerja yang bersedia menjadi pelayan ibadah
dapat menghubungi tim ibadah melalui kontak yang tertera pada layar. Ibadah online minggu depan, pada tanggal 12 Maret 2021, akan dilayani oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai dengan tema Bangkit dan Lakukan Sesuatu. Demikianlah rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Robson Samosir, terima kasih kepada Direktorat Kial dan tim ibadah yang telah melayani hari ini. Tentunya juga kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang telah meluangkan waktu untuk beribadah bersama pada hari ini. Kami memohon maaf apabila ada hal yang mengganggu kenyamanan dan kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Sampai bertemu pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Halo. Ya, Terima kasih Pak Pendeta Robson. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Edi dan Pak Edi, perwirawan sukses. semua. Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Terima kasih Pak Pendeta.